Halo teman-teman, untuk video ini aku dedikasiin untuk kalian. Aku rangkumin dari 3 buku, yaitu Benjamin Graham, Warren Buffett, sama Locke Hong. Benjamin Graham itu gurunya dari Warren Buffett. Warren Buffett itu gurunya Locke Hong. Dan dari Locke Hong kita akan belajar bagaimana untuk menundukkan saham-saham yang ada di Indonesia. Kalian lebih prefer untuk menjadi investor atau menjadi trader? Nah, yang perlu diperhatikan kalau kalian menjadi trader, itu yang pertama adalah waktu luang yang kalian miliki. Kalian tuh punya waktu luang nggak sih yang bisa mantau pasar tiap hari, terus lihat naik turunnya, lihat supportnya, harus pas keluar masuknya, timingnya harus pas. Lalu yang kedua adalah mentalnya harus kuat. Apakah kalian kuat dengan godaan pasar ketika naik? Apakah udah terlalu tinggi, kalian akal sehatnya udah hilang, wah naik ikut turun? Apakah kalian juga bisa kuat melihat porto kalian merah? Apakah kalian bisa tenang ketika market turun? Nah, terus yang ketiga adalah disiplin kapan harus cut loss, kapan harus masuk, lalu kapan kalian harus menambah lot atau menjualnya. Yang ketiga adalah money management yang ketat, karena trader itu lebih ke harian ya, mungkin harian, bisa mingguan gitu kan. Jadi money management kalian untuk yang martingale yang di video sebelumnya itu wajib digunakan. Itu harus disiplin. Ketika nggak menggunakan money management, portofolio kalian akan berantakan, udah pasti berantakan. Ya kalau naik terus, kalau pasar bullish seperti ini, sesuai mood marketnya ya, Mr. Market. Kalau moodnya bagus ya naik, kalau moodnya jelek ya turun. Nah, keuntungan trader itu biasanya berbanding lurus dengan mood Mr. Market. Kalau bullish atau naik, ya biasanya cuannya banyak, potensi cuannya banyak. Tapi kalau ketika bearish, bisa bertahun-tahun, itu potensi lossnya juga akan banyak. Mungkin pengalaman awal-awal ikut market itu sebenarnya selama ini kan, kalau investor, bukan investor ya, trader, kita ikut grup sana, ikut grup sini, ikut rekom saham ini, saham itu. Tahu nggak sih yang kita beli itu apa? Enggak kan? Awal-awal ikut kelas, segala macam, ikut sana sini. Sempet waktu Februari 2020, itu aku komitmen invest tapi aku belum terlalu paham tentang investasi. Aku masukin uang nih cukup banyak sih, hampir 80% dari asetku. Oke, invest. Tapi aku nggak tahu gitu nilainya sebenarnya berapa atau berapa. Pokok blue chip lah. Nah, minggu depannya tiba-tiba crash corona. Wah, itu udah minus banyak, itu puluhan lah, ada puluhan juta. Makan nggak tenang, kerja nggak tenang, tiap hari deg-degan, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, nggak karuan lah. Itu suka duka trader. Apakah kalian siap menjalani sebagai trader? Kalian sendiri yang menentukan. Apakah kalian mau jadi swing atau scalping? Itu tergantung ke mental masing-masing. Nah, gimana kalau tentang investor? Kalau jadi investor, syaratnya yang pertama bisa membaca laporan keuangan. Video kemarin udah aku bikinin cara membaca laporan keuangan. Sangat-sangat simpel. Yang kedua, cuek dengan kondisi pasar, karena naik turunnya saham untuk jangka pendek itu nggak pengaruh untuk investor. Jadi kalian bisa cuek apa enggak gitu. Yang ketiga adalah sabar, karena investor membutuhkan waktu ya untuk sahamnya naik. Apakah kalian punya kesabaran itu? Terus yang keempat harus disiplin nggak ngapa-ngapain ketika market sedang fluktuatif, sedang naik tinggi atau turun tinggi. Disiplin nggak ngapa-ngapain. Kalian bisa nahan tangan kalian nggak? Gatel nggak tangan kalian? Itu. Lalu yang kelima, nggak peduli dengan chart harian, karena naik turunnya saham yang sementara itu jelas nggak signifikan ya untuk investor, dan itu
apakah kalian bisa mengabaikan chart itu gitu. Itu syarat salah satu jadi investor. Dan yang terakhir, market itu ibaratkan kandang sapi. Kalau investor itu kita memperhatikan kandangnya bersih apa enggak, sapinya sehat apa enggak, terus apakah hasil susunya antar bagus gitu kan. Nah kalau trader itu mau kandangnya rubuh, sapinya sekarat, yang penting ekornya masih gerak naik turun, ya itu yang dimakan oleh trader. Yang penting tiknya masih naik turun, ya itu yang dimanfaatkan gitu. Jadi kalau sebagai investor kita lebih memandangnya secara keseluruhan ya. Tapi kalau trader yang penting tiknya masih naik turun, ya itu yang dimanfaatin. Tapi ya terlalu resiko sih sebenarnya, karena mereka nggak tahu apa yang mereka beli. Tuh. Nah sebenarnya banyak yang salah kaprah investasi saham, trading saham. Kita itu sebenarnya, atau mereka itu secara umum lah ya, mereka itu membeli angka di aplikasi atau membeli sebuah bisnis. Banyak yang lupa dengan core sebuah saham. Saham itu kan adalah lembar kepemilikan dari suatu perusahaan, suatu bisnis. Secara core-nya, kita membeli suatu bisnis, bukan membeli angka di aplikasi. Secara data, investor atau pelaku saham di 2018 sampai 19 itu ada 2 juta investor. Ketika corona sampai hari ini itu naik menjadi 5,5 juta investor. Dan secara data sebelum corona ini ya, investor atau pelaku saham ini yang bertahan di market cuma 20%. Yang lain kolaps atau bangkrut. Nah, karena kenapa? Karena mereka nggak tahu apa yang mereka beli gitu. Ikut rekom sana, rekom sini. Ibaratkan masuk saham TGRA ntar segini, stop loss segini, segala macam. Kalian tahu nggak yang kalian beli apa? Nggak kan? Ketika kalian nggak tahu apa yang kalian beli, kalian cuma ngikut apa kata orang, kalian berani masukin uang kalian dalam jumlah besar nggak? Nggak kan? Nah, ketika naik dapatnya nggak seberapa, ntar turun ada lossnya juga impas. Jadi ya naik turunnya dapatnya segitu-segitu aja gitu kalau trader biasanya. Kecuali kalau kalian benar-benar spekulator sejati ya, mentalnya kuat, masukin all in. Bisa cepat kaya ya juga bisa cepat miskin. Tuh. Nah, yang kedua adalah kenapa value investing tidak populer. Ini sebenarnya lebih ke bisnis ya. Kalau kelasnya BEI biasanya, yang biasanya bikin kelas kan nabung saham segala macam itu kan, kita lebih diajarin ke technical, keluar masuk. Karena apa? Dari situ BEI dapat fee transaksi. Biasanya fee transaksi itu per transaksi minimal 0,4%. Kalau keluar masuk semakin banyak orang bertransaksi, semakin cuan BEI. Ya kalau masyarakat di edukasi untuk menjadi value investing, untuk kita mindsetnya kita membeli bisnis yang mungkin transaksinya seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali. Mungkin investor yang bertahan bisa lebih dari 80%, tapi bursa market BI yang nggak akan bertahan karena sepi transaksi. Itu sebenarnya lebih ke bisnis. Lalu lebih baik menjadi trader atau investor, itu sebenarnya terserah kalian ya, sukanya yang apa. Kalian perlu mencari tahu diri sejati kalian itu lebih cocok kemana, lebih nyaman kemana, karena investasi yang terbaik itu adalah investasi yang membuat kalian nyaman. Tuh. Nah, selanjutnya siapa sih value investor yang ada di dunia? Yang pertama itu sebenarnya Benjamin Graham. Pada waktu itu dia kan bikin buku 1936 kalau nggak salah. Lalu Warren Buffett bacalah buku itu. Dari situ di buku judulnya Intelligent Investor, Warren Buffett menggarisbawahi chapter 8 dan chapter 20. Selama berpuluh-puluh tahun, Warren Buffett
hanya perlu dikasih ya, hanya mempraktekkan isi dari chapter 8 dan 20. Dan sekarang dia jadi orang terkaya nomor 6 dengan kekayaan 1.600 triliun. Itu cuman mempraktekkan 2 chapter itu, nggak lebih. Lalu yang kedua siapa? Itu kan Lo Keng Hong. Pak Lo Keng Hong itu investor yang paling sukses lah di Indonesia, secara return tahunnya paling tinggi lah. Siapa yang bisa ngalahin 2 orang ini? Belum ada sih. Kalau trader siapa? Gak ada sih kayaknya. Sandiaga Uno juga value investor, tapi kan lebih ke banyak private company juga kalau dia. Ya itu sih, terserah kalian. Secara fakta yang paling menguntungkan tuh value investing. Kalau kalian pengen cepet ya jadi trader, cuman ya returnnya nggak terlalu besar sih. Tuh. Kecuali kalian memang benar-benar lihai ya, atau pro. Next yang perlu diketahui dari rangkuman bukunya Intelligent Investor Benjamin Graham, inti yang pertama Mr. Market atau pasar saham ibaratnya adalah orang yang nggak pernah waras. Dia itu selalu mereaksi sebuah atau news atau sesuatu itu secara berlebihan. Kalau ada good news, biasanya saham naik keterlaluan. Karena apa? Orang-orang FOMO. Karena banyak di Indonesia ini trader-trader yang kurang teredukasi. Mereka nggak tahu apa yang mereka beli. Yang penting naik, ikut, ntar nyangkut. Banyak kayak gitu. Dan kalaupun ada bad news, biasanya orang terlalu takut untuk membeli saham itu. Nah, semua itu secara keseluruhan, market itu berlebihan mereaksi sesuatu. Nah, itu yang harus kita manfaatkan. Nah, selanjutnya, tidak ada saham bagus atau jelek. Yang ada tuh saham mahal atau saham murah. Ibaratkan gini, Alphard dijual 400 juta. Itu terlalu mahal atau terlalu murah? Terlalu murah kan? Kalau Brio dijual 200 juta, terlalu murah atau mahal? Terlalu mahal. Padahal secara nilai, 200 juta sama 400 juta mahal mana? Mahalan 400 juta. Tapi secara nilai intrinsik, Alphard 400 juta itu terlalu murah. Karena harga pasar 400 juta ini kurang dari harga intrinsik Alphard ini. Tuh. Jadi nggak ada saham yang jelek atau bagus, yang ada saham mahal atau murah. Jadi kita cari saham yang murah, yang nilainya di bawah nilai intrinsik perusahaan. Lalu wejangan dari Warren Buffett ya ini, yang ketiga jangan membeli saham berteknologi tinggi dan juga konstruksi. Karena biasanya saham yang berteknologi tinggi itu sulit untuk diperhitungkan dan harganya biasanya over value, harganya terlalu mahal. Contohnya pada tahun 98 sampai 2000-an itu saham.com seperti Nokia, Motorola, dan segala macamnya itu sahamnya naik berkali-kali lipat, jauh dari nilai intrinsiknya. Dan akhirnya apa? Perlahan sampai 2001 kalau nggak salah, itu bangkrut semua bangkrut saham teknologi. Kalau Lo Keng Hong sama Warren Buffett itu nggak pernah megang saham konstruksi. Karena secara laporan keuangan, secara labanya, kontraknya jangka panjang, dan pendapatannya pun jangka panjang. Dan secara laporan keuangan, sepengalamanku, itu laba segala macamnya bisa diatur. Dan itu nggak terlalu prospek untuk di hold. Lalu yang keempat, jangan membeli saham sebagus apapun jika harganya terlalu mahal. Contohnya Unilever. Unilever itu pada 2018 itu sahamnya terlalu mahal sih secara valuasi. Jelek nggak? Enggak, bagus. Tapi terlalu mahal. Ibaratnya tadi Alphard, kalau Alphard dijual 10M, kemahalan nggak? Kemahalan kan? Kita belinya kapan? Ya ketika turun, ketika sudah mendekati nilai intrinsiknya. Ya, selanjutnya belilah saham sejelek apapun ketika harganya terlalu murah. Balik lagi ke
perumpamaan mobil Alphard sama Brio. Alphard sama Brio bagus mana? Tapi kalau Brio dijual 10 juta, kita beli nggak? Belilah, karena itu walaupun Brio kalau di harga 10 juta itu terlalu murah. Selanjutnya market crash itu sebenarnya crash atau diskon. Mindset kita perlu benerin gitu. Biasanya kalau ada berita, wah Dow Jones atau IHSG turun ratusan poin, panik kan. Padahal ratusan poin itu biasanya nggak sampai 1%. Nah, market mereaksinya terlalu berlebihan, biasanya turunnya terlalu banyak gitu. Itu namanya overreaction dari market yang dijelasin di awal. Nah, itu sebenarnya mindset kita sebenarnya salah kadang. Wah, turun, ntar rugi. Sebenarnya ini big sale gitu. Ini tuh diskon. Harusnya kita beli waktu penurunan market. Jadi kita harus mengubah mindset kita. Crash itu sebenarnya diskon. Waktunya kita beli besar-besaran. Itu adalah peluang kita untuk mendulang banyak uang. Salah. Lalu yang terakhir adalah selalu perhatikan value-nya. Jangan memperhatikan nilai yang ada di aplikasi, nilai sahamnya berapa, jangan diperhatikan. Yang selalu dilihat adalah value dari perusahaan tersebut. Value-nya berapa sih per lembar sahamnya? Apakah terlalu mahal atau terlalu murah? Kalau secara trader, biasanya kan, wah ini udah murah nih, udah turun. Itu bukan murah, karena nggak ada patokannya, nggak ada perbandingannya. Murah itu murah ukurannya apa? Itu lebih ke turun, bukan murah. Nah, selanjutnya kriteria saham murah itu yang kayak gimana gitu kan. Kalau dari rangkuman ketiga buku ini yang applicable buat saham-saham di Indonesia, itu yang pertama yang perlu kita lihat itu laba besar minimal 5 tahun terakhir. Itu wajib. Jika sahamnya itu untungnya kecil atau dalam 5 tahun terakhir ada kerugian, jangan sentuh saham itu. Kriteria yang kedua adalah price to book value kurang dari 1. Kurang dari 1 berarti nilai pasar saham saat ini di bawah nilai intrinsiknya. Semakin kecil itu semakin bagus. Lalu yang kedua adalah price to earning ratio. Kurang dari 5. Berarti kurang dari 5 tahun, jika kita hold, kita akan break even point atau impas lah balik modal. Yang keempat adalah debt to equity ratio atau perbandingan antara modal perusahaan dengan utang perusahaan. Yang bagus itu kurang dari 1, karena kurang dari 1 berarti modal perusahaan lebih besar dari utang perusahaan. Ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, equity perusahaan bisa untuk mengcover kewajiban atau utang perusahaan. Selanjutnya, good corporate governance itu kompetensi atau kredibilitas manajemen dalam mengelola perusahaan. Contohnya gimana? Kalau Bakri itu suka main-main kan, makanya sahamnya 50. Itu GCG-nya jelek, jangan membeli saham Bakri. Dicatat, jangan membeli saham Bakri. Kalau kalian pengen lihat good corporate governance yang bagus tuh gimana, kalian lihat siapa shareholder-nya, kalian search di Google nama shareholder-nya, apakah pernah mengalami suatu kasus, baik itu kasus hukum, penipuan, atau segala macam. Ciri-ciri kata Lokeng Ho, ciri-ciri good corporate governance yang bagus itu yang menampilkan laba besar pada laporan keuangannya. Ya minimal di atas 100M lah. Kemudian itu perusahaan besar juga sih. Itu laba besar. Suatu perusahaan biasanya kalau manajer yang kurang berkompeten atau kurang kredibilitas, dia akan mengecilkan labanya untuk menghindari pajak. Lalu yang terakhir, going concern perusahaan. Kalian harus lihat ini industrinya apa, kalian tahu apa enggak, paham apa enggak. Lalu untuk jangka panjang, apakah industri ini akan bertahan dalam jangka waktu yang lama. Jadi ketika kalian menemukan saham dengan kriteria ini, beli. Mungkin untuk summary dari Lokeng Ho nanti kurang lebih sama seperti ini ya.
Tapi lebih detailnya kalau ada tambahan nanti aku bikinin summary-nya lagi. Ya, selanjutnya yang paling penting itu margin of safety. Ini kunci dari Lo Keng Hong dan juga Warren Buffett. Margin of safety. Kalau diibaratkan ketika jembatan berkekuatan 100 ton dilewati oleh truk yang bermuatan 10 ton, maka masih ada ruang untuk 90 ton. Nah, kalau di laporan keuangan perusahaan atau di saham itu seperti apa margin safety-nya? Kita cari PBV atau price to book value sekecil-kecilnya. Kalau bisa 0,1 itu beli sebanyak-banyaknya. Karena masih ada ruang untuk 0,9 untuk menuju ke PBV 1. Ya, jika kalau ke depan ternyata perusahaan kinerjanya menurun atau di luar ekspektasi kita masih mempunyai margin untuk tetap untung gitu kan. Karena emang PBV harga yang kita beli terlalu murah, walaupun kinerja perusahaan menurun, nilainya masih tetap under value. Nah, itu namanya margin of safety. Seumpama pernya 3 nih, ternyata laba perusahaan tahun depan turun, ya kan per normal itu antara 15 sampai 20. Ketika labanya, anggap aja tahun depan labanya turun 50% dari sekarang, pernya kan menjadi 6. Nah, 6 ini masih under value. Masih ada kesempatan untuk menjadi 15 sampai 20 kali. Jadi walaupun menurun, itu memberi garansi keamanan kenaikan saham dari yang kita beli. Oke, next. Tidak ada saham overvalue yang bertahan lama. Contohnya ya tadi sih, saham teknologi, saham.com, saham-saham yang terlalu direaksi berlebihan oleh pasar, yang naiknya berlebihan jauh dari nilai intrinsik perusahaan. Lalu belilah saham yang dekat dengan kalian. Semakin kalian paham dengan bisnis tersebut, lalu dekat dengan kehidupan kalian, dan ternyata sahamnya terlalu murah, ya beli gitu. Lalu yang ketiga adalah tidak ada peramal yang tepat. Semua forecaster di bukunya Benjamin Graham itu 1970-an ya. Lalu direvisi sampai tahun 2000-an, hampir semua forecaster gak ada yang benar gitu. Kalau sekarang ada yang rekom nanti sahamnya segini, jangan percaya, analisislah sendiri. Lalu yang biasanya menjadi salah mindset dari manusia-manusia atau para trader secara umum, yaitu saham second liner selalu terlihat terlalu mahal dan saham blue chip selalu terlihat murah. Ya, ibaratkan Brio itu selalu terlihat terlalu mahal untuk harga di atas 100 juta. Dan Alphard dianggap terlalu murah karena terlalu bagus dengan harga 1 miliar. Padahal secara value ketika Brio pun terlalu murah, yaitu kesempatan kita untuk membeli. Kalau kita beli di 10 juta kan masih ada kemungkinan naik ke nilai intrinsiknya, yaitu di atas 100 juta. Lalu seperti yang sudah disebutkan tadi, jangan pernah membeli saham sebagus apapun jika harganya terlalu mahal. Yang pertama, jauhilah saham yang pernya di atas 30. Sebenarnya itu standar dari tahun 1970. Setelah aku cek, Unilever tahun 2019 itu kan mulai turun 2019. Anggap aja harganya 10.000 kan. Lalu earning per share-nya 194. Berarti pernya bentar berapa ya? Kan price to earning ratio. Earning ratio itu EPS. Berarti 10.000 dibagi 194, yaitu 5 pernya 51. Jadi wajar kalau Unilever seharusnya turun karena udah terlalu mahal. Walaupun labanya growth,
setiap tahun, tapi kalau terlalu mahal ya tetap mahal aja walaupun sahamnya bagus gitu loh. Lalu untuk selanjutnya yaitu pembagian dana kita kan nggak mungkin ya terserah kalian sih sebenarnya, mau menjadi full investor, maksudnya value investing, mau jadi trader segala macam, tapi kan tangan kita biasanya gatel ya. Yang penting kita membagi portofolio kita. Untuk value investing, dari dana kita 50-60% kita buat value investing, yang 20% sampai 30% kita pakai swing, yang 10% untuk scalping, 10%-nya cash untuk jaga-jaga jika saham yang kita beli turun. Nah, kalau aku sih invest 80% sih sebenarnya. Kenapa 80% untuk value investing ya? Karena menurutku metode persahaman ini yang paling masuk akal daripada yang lain. Kita menganalisis sendiri, kita tahu apa yang kita beli gitu. Kita tahu yang kita beli itu terlalu murah. Ketika sahamnya turun lagi ya kita tahu ini tambah murah gitu. Jadi kita tenang, masih ada kesempatan untuk kembali ke nilai intrinsiknya. Makin turun makin serok gitu. Oke, next yaitu compounding interest. Compounding interest itu kita menggulung keuntungan dari investasi kita investkan kembali. Ini sebenarnya kalau dibilang keajaiban ke-8 ya masuk akal sih. Coba kita estimasikan kita itu modal 10 juta dengan estimasi minimum return 200%. Itu sebenarnya kecil untuk value investing. Karena kenapa? Kalau PBV kita ibaratkan 0,2 lah. Untuk kembali ke 1 kan ada space berapa ya? 400%. Kita bisa cuan 400% potensi kita. Kalau PBV dari saham yang kita beli 0,1 ya 900% potensi keuntungan kita. Dan biasanya PBV itu bisa lebih dari 1 kali, bisa 2 kali, 3 kali gitu. Berarti kan ada puluhan atau ribuan persen gitu potensi kita. Nah, estimasi kita kan minimum returnnya 200%. Dari 10 juta 200 naik 200%, jadi 30 juta. 30 juta kita investkan kembali ke saham yang murah, naik 200% menjadi 120 juta. Dari 120 kita invest lagi menjadi 360. Dari 360 kita invest lagi jadi 1 miliar. Dari 10 juta hanya dengan 4 kali invest itu jadi 1 miliar. Gila nggak tuh? Nah, itu kalau 10 juta. Kalau 100 juta ya berarti 10 miliar. Ya kalau cuma 200%. Lo Keng Hong kemarin 2016 membeli Indika Karya, itu earning per share-nya, keuntungan laba per sahamnya itu 1.700 kalau nggak salah. Nah, sahamnya cuman dihargai 100 rupiah. Dari IPS-nya aja itu salah gitu loh. Itu kenapa turun terus? Karena para trader atau investor yang kurang terdidik mungkin ya, bisa dibilang kurang terdidik atau kurang pengetahuan, itu terlalu menganggap masa depan perusahaan ini suram gitu. Waktu 100 terlalu murah secara value, walaupun di luar estimasi masa depan perusahaan, itu kita tetap untung. Walaupun dipilotkan kita tetap untung karena nilai perusahaan jauh di atas 100 rupiah per lembar saham. Dia belilah itu 100 per lembar saham, di hold 2 tahun, dari 100 naik ke 4.500, akhirnya dia jual pelan-pelan. Cara belinya bertahap, cara jualnya juga harus bertahap gitu loh. Itu dari 100 ke 40, dari 100 rupiah ke 4.500, itu 4.500%. Kalau 10 juta ya jadi 450 diinvest lagi, kalau return 200% udah hampir 1 M tuh. Lalu ada lagi NKP justru lebih singkat sih, karena dianggap terlalu murah juga secara PBV, PR-nya juga secara good corporate governance-nya bagus gitu kan. Waktu itu Lo Keng Hong beli di harga 1.000, hold
8 bulan naik ke 20.000. Itu berapa kali lipat? 20 kali lipat alias 2000%. Tuh, kalau 2000%, 20 kali lipat dari 10 juta jadi 200 juta. Enak kan? Tuh. Itulah keajaiban compounding interest. Nah, apa sih inti yang harus kalian lakukan? Tuh kan. Yang pertama, pilih saham yang murah. Standarnya gimana? Standar kayak tadi tuh. PBV di bawah 1. PER di bawah 5. Lalu good corporate governance sama going concernnya bagus. Kalau udah kalian nemu, beli, gak usah pakai mikir panjang. Habis itu tidur, gak usah ngecek harga segala macem. Nah, enaknya value investing itu gak perlu sering-sering lihat chart. Itu kenaikan jangka pendek. Itu hanya temporer jangka pendek ya. Itu gak perlu untuk investor lihat. Nah, teknik selanjutnya yang perlu dipakai itu sebenarnya dollar cost averaging. Kalau kalian punya dana, masukin harga berapapun itu selagi harganya masih murah. Ibaratkan setiap bulan kalian beli saham A lah yang dianggap terlalu murah 1 juta. Bulan depan ketika ada uang lagi, beli lagi. Ketika sahamnya turun, tambah beli. Ketika sahamnya naik dari harga semula yang kalian beli, belilah lebih sedikit. Kalau sahamnya turun, belilah lebih banyak. Gitu. Jadi dollar cost averaging itu kalau pilihan saham kita udah benar, nggak mungkin cut loss karena averagingnya pasti mengikuti harga yang kita beli secara berturut-turut. Kalau sahamnya turun, kalau kita terus membeli, averagingnya pasti turun dong. Nggak mungkin rugi gitu. Yang bikin rugi itu apa ya? Trader. Kalau trader kan cuma lihat chart, nggak tahu value-nya. Kalau turun berapa kan nggak ada patokannya, mereka nggak tahu gitu loh. Cuma ngikut apa gambar chart sama apa yang dikatakan orang lain tuh, alias beli kucing dalam karung. Nah, kalau value investing karena kita tahu, ibaratkan Brio lah yang tadi 10 juta, kita udah beli 5 mobil, turun 9 juta, ya tambah beli dong, karena masih ada potensi naik, karena emang salah harga itu market, salah menilai saham tersebut atau mobil tersebut gitu. Jadi enaknya value investing itu kalau naik, alhamdulillah kita untung, kalau turun juga alhamdulillah kita bisa nambah barang gitu kan. Selanjutnya yang perlu diperhatikan, value investor itu harus mengabaikan makro, mau itu inflasi, mau perang atau segala macam. Tapi fokuslah ke mikro, ke perusahaan itu sendiri. Kalau secara marketnya, secara bisnisnya masih going concernnya oke, ya hold aja, nggak usah bingung. Kalau market crash ya diskon, berarti beli tambah lagi gitu. Cuek aja sama gitu. Kalau trader deg-degan, Dow Jones minus deg-degan, kata orang masuk segini kita masuk ternyata turun deg-degan gitu kan. Kalau value investing santai gitu. Dan secara fakta belum ada yang mengalahkan Loke Hong dan Warren Buffett. Tapi secara keseluruhan yang bisa menyalahkan value investing itu adalah trader yang sebenarnya transaksi juga nggak gede-gede banget gitu. Karena mereka nggak sabar untuk mendapatkan uang, padahal dapatnya juga segitu-segitu aja gitu. Nah, yang perlu digarisbawahi, penyebab utama kegagalan investor adalah terlalu memperhatikan yang terjadi di pasar saat ini. Inilah definisi disiplin value investing. Kalian jangan terlalu memperhatikan naik turun harga saham saat ini. Kita itu beli bisnis, ketika bisnis itu harganya terlalu murah, kita beli aja gitu kan. Kita biarin segala macam, labanya kan juga akan naik, segala macam naik. Harga ini akan menyesuaikan dengan sendirinya ke harga intrinsiknya. Nggak ada dong harga saham murah terus-terusan murah. Pasti akan naik ke nilai intrinsiknya. Cuman memang butuh waktu. Tinggal kalian sabar apa enggak. Kalau enggak, kalian tergoda dengan kondisi market saat ini, kalian sell. Kalau kata Benjamin Graham, kalau kalian melanggar disiplin ini, keunggulan utama kalian akan menjadi kelemahan utama kalian, karena nggak bisa mengendalikan diri sendiri. Secara logikanya gini deh, jika kalian membeli rumah dengan harga terlalu murah,
Apa kalian akan mengecek harganya setiap menit? Enggak kan, karena kita tuh invest. Kita tahu harganya akan naik. Ya, harga saat ini terlalu murah. Apakah dengan mengecek saham setiap menit akan mempengaruhi itu? Pasti enggak. Kalian nggak mungkin sih nanyain harga rumah setiap menit gitu kan. Ya sama kayak saham, kita tuh invest gitu. Kita invest di sesuatu yang dijual terlalu murah. Ya kita tunggu aja buat harganya naik ke nilai intrinsiknya. Nah, Jeff Bezos nih, salah satu orang terkaya, pernah nanya ke Warren Buffett. Dia tanya gini, cara berinvestasimu sangat simple, sangat simple. Kenapa sih orang nggak ada yang mengcopy caramu berinvestasi gitu loh? Karena kan udah proven gitu. 1.400 triliun loh, 1.600 triliun loh uang dia. Cuma dengan baca laporan keuangan, invest, diem, dah gitu. Terus Warren bilang gini, karena tidak ada orang yang mau menjadi kaya secara perlahan. Itulah penyakit kita selama ini. Orang serakah itu suka uang, tapi sayangnya uang itu lebih suka ke orang yang sabar. Jadi kalau kalian ingin sukses, kuncinya adalah teliti, disiplin, sabar. Oke, sip. Thank you semua.